Amin. Jamaah rahimakumullah. Tema kita kehidupan setelah kematian. Beberapa hari-hari ini kita menghadapi begitu berita duka cita setiap hari. Bahkan ya, kematian akibat wabah ini begitu luar biasa, bertambah terus. Setiap hari kalau kita menyaksikan di televisi, setiap hari kalau kita lihat di jalan, di depan jalan ini mobil ambulan, ya kan, bolak-balik begitu kan. Ya, dahsyatnya kematian itu yang menyebabkan menyadarkan kita bahwa kita pun akan menyusul, bahwa kita pun akan seperti almarhum yang sudah meninggalkan dunia itu. Karena itu kita lihat, coba layar monitor ya, kelihatan perjalanan kehidupan kita ini sekarang berada di mana, menuju kemana. Karena itu tema kita pada hari ini, kita angkat kehidupan setelah kematian. Allah ciptakan kita berawal berada di alam ruh. Semua kita mengakui bahwasanya Allah adalah Tuhan kita. Qalu bala syahidna. Setelah itu ya, Allah ciptakan Nabi Adam, kemudian ya terus menerus berketurunan sampai kita, ayah ibu kita berada di ibu kandungan kita, di alam kandungan selama 9 bulan pada umumnya ditentukan. Kemudian kita lahir ke dunia ini, dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa sampai kita tua, berada sampai titik idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atau wa la yastaqdimun. Apabila ajal datang kepada seorang, tidak bisa dimajukan, tidak bisa diundurkan. Sudah ditentukan oleh Allah ajal kita semuanya. Ada yang masih bayi sudah wafat, ada yang anak-anak, ada yang remaja, ada yang dewasa, ada yang sudah tua. Ada yang sakit, ada yang sehat, ada yang kaya, ada yang miskin. Semuanya Allah tentukan, tapi pasti ajalnya pasti akan tiba. Setelah itu kita berada di alam kubur atau disebut dengan alam barzah. Ya kan, sekarang kita di alam dunia nih ya. Jadi baru 3 alam. Baru 3 alam kita, Pak. Alam roh, alam kandungan, alam rahim, dan alam dunia. Nanti setelah kita wafat, kita berada di alam kubur. Orang tua kita, saudara kita, guru-guru kita yang wafat sekarang di alam kubur. Sampai kapan di alam kubur? Sampai hancurnya alam semesta ini, sampai kiamat. Kalau seandainya kiamat tahun 3000 misalnya, berarti 1000 tahun ada di alam kubur. Kalau misalnya 10.000 kiamat, tahun 10.000, berarti berada 8.000 tahun kita di alam kubur. Ngapain itu di alam kubur? 2 kemungkinan, raudhah min riyadil jannah atau khufrah min khufratin niron, berada di taman surga atau berada di kubahnya neraka. Nauzubillahi min zalik. Setelah itu kiamat terjadi. Idza waqa'atil waqi'ah al-qari'ah mal qari'ah. Itu banyak ayat tentang kiamat kan? Ya Pak ya, hancur alam semesta ini ya, bumi tabrakan alam semesta, daratan, ya lautan ke daratan, seluruhnya daratan ini nggak ada, semuanya lautan. Bertabrakan planet-planet, galaksi, gunung meletus, banjir yang luar biasa, hancurnya alam semesta ini, kiamat. Setelah itu hancur alam semesta, lalu hari kebangkitan. Hari kebangkitan, dibangkitkan manusia seperti dalam Al-Quran itu banyak ayat Allah turunkan hujan, ya, kemudian diumpamakan dalam Al-Quran itu, kemudian yang kering itu menjadi tumbuh kembali. Semua manusia ya kembali seperti lahir tanpa pakaian, telanjang semua, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dikumpulkan di sebuah tempat di padang mahsyar ya. Kemudian kita mengharapkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dihisab ya, ada yang langsung ya dengan kecepatannya tanpa dihisab masuk ke dalam surganya Allah.
Kemudian diserahkan catat amalan kita dari sebelah kanan atau sebelah kiri. Seperti tadi imam kita Bapak Ustadz Dadi Kurnia membaca ayat, ya kan? Ada yang waro az-zuhri kan? Nah, fi sa'ir tuh. Di belakang punggungnya dia menerima catatan amal dan nggak bisa menolak. Karena yang bicara itu bukan mulut, tangannya, kakinya, hatinya yang berbicara. Ya. Kemudian di mizan ditimbang. May ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kemudian di telaga, ya, yang disebut, ada yang mengatakan ini disebut telaga ini adalah Kausar, inna a'tainakal kausar, ya. Kemudian melewati jembatan siratal mustaqim. Setelah itu dua kemungkinan, surga atau neraka. Jadi kalau kita melihat Pak, ya, seperti ini kita ini masih jauh perjalanan hidup kita. Jadi kematian itu bukannya akhir hidup kita, tapi awal kehidupan setelah kita di dunia ini. Pasti panjang banget kan? Dan itu jarak antara alam kubur dengan kiamat, antara kehancuran dengan kebangkitan, kemudian padang mahsyar, syafaat, hisab, itu bisa jutaan tahun, bisa ribuan tahun, bisa miliaran tahun. Wallahu alam, nggak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Di antara jarak-jarak itu, Allah Akbar. Kalau ingat begini Pak, rasanya kita yang ada hanyalah amal soleh, ibadah, nggak ada maksiat. Mari seperti apa? Kita jelasin satu persatu. Alam barzah. Barzah itu berasal dari bahasa Arab tentunya. Barzah itu alam kubur yang membatasi antara kehidupan dunia dan akhirat. Barzah itu adalah tempat persinggahan sementara jasad makhluk sampai dibangkitkan nanti di yaumil kiamah. Penghuni barzah itu berada di tepi dunia, masa lalu dan masa depan. Menurut syariat Islam, di alam barzah ini sang mayit, orang yang meninggal, bertemu dengan dua malaikat, malaikat munkar dan malaikat nakir. Bertanya tuh, ya, marrobuka, man nabiyuka, dan seterusnya, pertanyaan-pertanyaan itu. Secara harfiah barzah itu artinya jarak waktu antar penghalang antara dua hal dan tidak ada yang sanggup melewatinya. Tempat yang berada antara maut dan kebangkitkan, sebagaimana dalam soal Al-Mu'minun ayat 100. Ya, agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itulah perkataan yang diucapkan saja di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Jadi mereka sekarang telah melihat suatu kehidupan baru, yaitu kehidupan dalam alam kubur. Semua manusia yang wafat dari sejak Nabi Adam sampai hari nanti sampai kiamat berada di alam barzah. Itu membatasi antara dunia dan akhirat. Jadi barzah itu adalah mulai dari waktu kematian sampai dibangkitkan hidup kembali. Di antaranya dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100, di antaranya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hatta idza jaa aduhumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fi ma taraktu kalla inna kalimatun wa qailuha wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'asun. Ini tentang keadaan orang-orang kafir nih. Orang kafir meninggal dunia nih, termasuk orang-orang zalim, orang-orang yang munafik. Ya Allah, ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia ini di alam barzah, ingin dikembalikan ke dunia. Supaya apa? Supaya aku berbuat amal soleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Jadi orang-orang yang di alam kubur tuh inginnya kembali lagi ke dunia. Supaya apa? Supaya beramal soleh. Makanya mumpung kita hidup, ya, mumpung masih ada umur, lakukan amal soleh. Nanti orang yang di alam barzah itu, di alam kubur, inginnya kembali lagi, tapi nggak bisa. Kalla, sekali-kali tidak. Siapapun orang yang berada dalam kubur nggak bisa kembali lagi. Nggak ada orang dibangkitkan dari kubur. Wah, dulu ada filmnya tuh ya. Nggak bisa. Dibangkitkan dari kubur itu nggak ada Pak, nggak ada. Nanti bangkit itu nanti setelah hancur alam semesta ini. Orang kalau dalam kubur ya nggak kembali lagi. Makanya orang-orang yang di alam kubur itu menyesal semuanya. Yang beribadah aja menyesal. Kenapa ibadah saya sedikit sekali?
Apalagi yang tidak beribadah, menyesalnya lebih dahsyat lagi dia. Orang yang berdoa setiap hari menyesal. Kalau saja doa saya dikabulkan oleh Allah, inginnya dikabulkan di akhirat aja, nggak usah di dunia. Saking dahsyatnya itu alam barzah itu. Ini belum masih alam yang keempat, Pak. Belum masuk ke padang mahsyar. Ya Allah ya Rabbana. Ya, sungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan aja. Di hadapan mereka ada dinding, barzahun, dinding. Sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun, sampai hari mereka dibangkitkan. Ini ayatnya, Pak ya. Tuh, jadi kita nanti setelah meninggal dunia berada di alam barzah. Nah, kemudian trompet, ya kan? Mau kiamat kan trompet kan? Apa sih trompet itu? Itu trompet namanya bukan trompet yang kita lihat di dunia ini. Orang ada dangdut, ya kan? Ada band, itu orang di trompet. Jangan begitu, Pak. Jadi trompet adalah ditiup oleh malaikat Israfil yang menunggu kapan diperintahkan oleh Allah. Ya, makanya kalau malam tahun baru Masehi jangan niup trompet. Khawatir malaikat Israfil ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan kan hancur alam semesta ini ya. Tiupannya itu pertama adalah akan mengejutkan manusia dan membinasakan mereka dengan kehendak Allah. Jadi hancur alam semesta ini. Az-Zumar ayat 68. Tiupan ini akan mengguncang seluruh alam dengan guncangan yang keras dan hebat, sehingga merusak seluruh susunan alam yang sempurna. Ia akan membuat gunung menjadi rata, bintang bertabrakan, matahari digulung, hilanglah cahaya seluruh benda-benda di alam semesta. Setelah itu keadaan alam semesta kembali seperti awal penciptaannya. Seperti awal. Itu alam, bintang, bulan, matahari, planet-planet, galaksi hancur. Apalagi manusia yang seperti debu, nggak ada apa-apanya. Alam yang besar ini, matahari yang besar aja itu hancur, apalagi manusia. Allah gambarkan kedahsyatan saat hancur tersebut sebagaimana dalam surah Al-Hajj ayat 1-2. Itu tiupan yang pertama. Tiupan yang kedua, trompet sangkakala adalah tiupan untuk membangkitkan seluruh manusia. Ya, itulah nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar. Rasulullah bersabda, kemudian ditiuplah sangkakala, di mana tidak seorang pun tersisa kecuali semua manusia dibinasakan. Allah menurunkan hujan seperti embun atau bayang-bayang, lalu tumbuhlah jasad manusia. Jadi seperti hujan tuh. Embun, manusia hidup kembali. Ya, bermunculan kembali. Nah ini ayatnya surah Az-Zumar 68 tadi kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nufiya fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa wa man syaa Allah summa nufiya fihi ukhra fa yawm qiyamun yanzurun. Ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi. Jadi seluruh makhluk Allah yang di langit aja mati, apalagi yang ada di bumi, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Siapa yang dikehendaki oleh Allah? Jadi antaranya malaikat yang meniup sangkakala itu. Kemudian ditiup sangkakala yang kedua, maka tiba-tiba mereka berdiri, artinya manusia hidup kembali menunggu hisab. Az-Zumar ayat 68. Goibnya waktu peniupan sangkakala ini tampak dalam hadis tadi. Kapan terjadinya? Kapan malaikat Israfil meniup sangkakala? Dijelaskan dalam Sahih Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bainal nafkhataini arba'una qalu ya Aba Hurairah arba'una yawman qala abaitun qalu arba'una sanah qala abaitun qala arba'una syahran qala ya abitu wa yabli kulla syai'in minal insani illa ajibud janbi fihi yarqabul khalq summa yunazzilullahu minas sama'i ma'an fa'atba'una kama yunbitul baqlu muttafaqun alaih. Jarak di antara kedua tiupan tuh Pak, tiupan sangkakala pertama dengan tiupan sangkakala kedua 40 kata Rasulullah. Sahabat bertanya, 40 hari ya Rasulullah? Aku tidak mengatakan itu. Sahabat bertanya, 40 bulan ya Rasulullah? Aku pun menolak mengatakan itu. Apakah 40 tahun? Aku pun gak tahu. Pokoknya 40 aja. Kapan 40 hari, 40 bulan, apa 40 tahun? Rasulullah tidak bisa menjawab.
Karena ini hanya Allah yang tahu. Jadi antara tiupan sangkakala pertama kiamat dengan tiupan sangkakala dua itu jaraknya 40 aja. Enggak disebutkan Rasulullah 40 hari, 40 bulan, 40 tahun atau 40 juta tahun, wallahu alam. Hanya Allah yang tahu. Allahu akbar. Ya kan? Jadi Rasulullah hanya mengatakan Allah menurunkan hujan dari langit, maka bermunculanlah manusia sebagaimana seperti tumbuhnya sayur mayur ketika hujan turun di dunia ini, begitu. Ya itu. Jadi manusia itu tumbuh, tapi bukannya jadi bayi lagi, Pak. Kalau keluar dari ibu kan bayi, nanti keluar dari tanah itu seperti pohonan yang tumbuh dari bumi itu manusia yang dewasa antara umur 30 tahunan dalam hadis itu, dan telanjang semua. Dulu Aisyah radhiyallahu anha, kalau begitu kita bisa melihat artis-artis yang cantik-cantik gitu ya, atau ganteng-ganteng gitu, melihat kemaluannya enggak terpikirkan, Pak. Walaupun semua manusia, kenapa bisa telanjang? Ya memang ya sama seperti bayi kan. Bayi lahir kan enggak pakai pakaian, enggak. Orang pun ketika dibangkitkan dalam kubur itu semuanya seperti manusia yang tidak berpakaian. Ya. Enggak kepikiran, kata Rasul, enggak kepikiran melihat itu artis yang cantik-cantik misalnya kan, enggak kepikiran. Kan pada telanjang semua kan, enggak kepikiran, Pak. Dahsyatnya sudah enggak kepikiran. Jadi jangan diartikan, oh kalau gitu gua ngeliatin artis yang cantik-cantik tuh. Enggak ada, Pak. Enggak kepikiran. Ya. Jadi semua manusia itu hancur, ya, nanti akhlak di hari kiamat dibangkitkan lagi. Nah, ini hari berbangkit. Ya, di dalam surah Al-Mujadalah ayat 6. Mereka dibangkitkan oleh Allah, lalu diberitakan pada mereka yang telah mereka kerjakan. Allah kumpulkan mencatat amal perbuatan mereka, tidak melupakannya, padahal mereka telah melupakannya. Allah menyaksikan segala sesuatu. Jadi keadaan manusia di hari kebangkitan berbeda-beda sesuai dengan amalnya manusia masing-masing. Ya, setelah manusia bangkit dari alam kubur, memasukin fase selanjutnya di padang mahsyar, dihadapkan oleh Allah. Ini dalam ayat-ayatnya diantaranya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma yab'atsumullahu jami'an fayunabbihum bima 'amilu, ya, ahsiyullahu wa nasu wallahu ala kulli syai'in syahid. Ya, hari ketika mereka dibangkitkan Allah semuanya, lalu diberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah mengumpulkan mencatat amal perbuatan itu, dan mereka semua melupakan, manusia melupakannya, padahal Allah ala kulli syai'in syahid, menyaksikan segala sesuatu. Yauma yab'atsumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala syai'in ala innahum humul kazibun. Ingatlah ketika mereka dibangkitkan oleh Allah, mereka bersumpah bahwa mereka bukan orang-orang musyrik, sebagaimana mereka bersumpah kepadamu. Mereka menyangka bahwa sungguhnya mereka akan peroleh suatu manfaat, ketahuilah bahwa sungguhnya mereka adalah orang-orang yang mendusta. Ya, amwatun ghairu ahya wa yasuruna ayyama yub'atsun. Berhala itu benda mati tidak hidup, maka berhala itu tidak mengetahui bilakah penyembah-penyembah yang akan dibangkitkan. Jadi patung-patung yang mereka sembah selama ini, ya. Nah, ini banyak banget ayatnya ya. Waduh, langsung ke padang mahsyar. Sekarang tadi kan setelah barzah, kemudian tiupan sangkakala kiamat, lalu dibangkitkan, lalu sekarang kita berada di padang mahsyar. Jadi kita ini sekarang berada di padang mahsyar. Bayangkan hari ini kita di padang mahsyar. Waduh, dahsyat ya kalau bayangin ini, berabe juga ya. Apa itu padang mahsyar? Al-hasr adalah, atau mahsyar adalah pengumpulan seluruh makhluk pada hari kiamat untuk dihisab, diambil keputusannya. Berapa lama kita di padang mahsyar? Sebuah riwayat ada yang mengatakan 50.000 tahun di dunia. Bayangkan, satu hari di akhirat 1000 tahun. Jadi kalau 50.000 tahun, Masya Allah. Sekarang baru tahun 2021. Di padang mahsyar lamanya itu 50.000 tahun. Ya Allah, Allahu Akbar. Dalam surah Al-Ma'arij ayat 4, dalam surah Yunus ayat 45, Ar-Rum ayat 55. Adapun orang yang beriman berbeda-beda. Orang beriman itu merasakan lamanya di padang mahsyar waktu antara
zuhur dengan asar. Jadi bukan 55 tahun, bukan 50.000 tahun, tapi antara zuhur dengan asar. Kira-kira berapa jam, Pak? 2 jaman ya, sekitar 2 jam. Sekitar 2 jam. Subhanallah. Ya. Keadaan orang kafir sebagaimana firman Allah, mereka saling memandang. Ini orang kafir nih. Mereka saling memandang. Orang kafir itu ingin menembus dirinya dari azab Allah dengan anak-anak. Padahal ini belum neraka nih, Pak, padang mahsyar nih orang kafir nih. Bagaimana dia kumpulkan anaknya, istri supaya dia dilindungi dari azab di padang mahsyar itu? Enggak bisa. Ya. Yauma tubadul ardu ghairal ardi was samawati wa barrazu ilal wahidul qahar. Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain. Bumi diganti dengan bumi yang lain. Demikian pula langit sekarang, langit pun diganti dengan langit yang lain. Jadi bukan bumi yang sekarang ini, bukan langit yang sekarang ini. Pokoknya padang mahsyar udah berbeda buminya, udah berbeda langitnya. Ini kata Allah dalam Al-Quran, surah Ibrahim ayat 48. Apa fakta-fakta dalam hadis tentang padang mahsyar? Pertama, tanahnya putih. Jadi tanahnya bukan tanah hitam, Pak, bukan tanah liat, tapi tanahnya warnanya putih. Yaitu tempat berkumpul manusia setelah hari kiamat. Tempat ini digambarkan sebagai tanah rata yang berwarna putih, belum pernah ditempati diinjek oleh manusia seorang pun. Berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Yusarun nas yaumal qiyamah ala ardi bayda afra qardin nafi laisa fiha alamun li ahadin." Rawi Muslim. Wa fi riwayatil Bukhari qala sahlun aw ghairuhu laisa fiha ma'lamun li ahadin. Pada hari kiamat manusia dikumpulkan di atas tanah yang rata seperti roti putih yang bundar dan pipih. Tidak ada tanda untuk seorang pun. Jadi tanahnya, jadi jangan dibayangkan tanahnya seperti sekarang di dunia ini, Pak. Tanahnya itu tanah yang kita injek di padang mahsyar, warnanya putih. Lalu jarak matahari dengan manusia ketika di padang mahsyar, yaitu suhunya sangat panas. Jaraknya ya akan tenggelam dalam keringatnya sendiri sesuai dengan amalnya masing-masing. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, matahari didekatkan, langsung terjemahnya saja, jaraknya terhadap makhluk hingga sejauh 1 mil. Dalam riwayat lain, apa jaraknya itu adalah seperti bercelak mata, saking dekatnya. Nah, sehingga manusia ketika itu keringatnya sesuai dengan amal-amal masing-masing. Jadi ada yang mandi keringat. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai kedua mata kakinya, ada yang keringatnya sampai kedua lututnya, ada yang keringatnya sampai pinggangnya, ada yang tenggelam dengan keringatnya, karena jarak antara matahari dengan dirinya itu saking dekatnya. Jadi sesuai dengan amalannya. Ya. Berapa lama? Yaitu dalam riwayat lain tadi kan 50.000 tahun lamanya. Ada yang orang beriman tadi antara zuhur dan asar. Nah, ini nih, saya langsung ya sebut ya, syafaat. Nah ini, karena itu kita ingin dapat syafaat Rasulullah, syafaat ketika di padang mahsyar, yaitu khusus bagi orang-orang muslim, ya, orang-orang mukmin, orang-orang yang mendapatkan izin mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Orang munafik, orang kafir, orang musyrik nggak ada yang dapat. Nah, siapa yang mendapatkan naungan di padang mahsyar dijelaskan dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yaitu ada 7 golongan. Ada 7 golongan ketika saat-saat orang ada yang keringatnya menutupi dirinya, ada yang kepanasan saking dekatnya matahari dengan dirinya. Tapi orang ini adem aja, tenang aja, seperti dia berada di masjid yang indah, AC, tenang. Antara zuhur dengan maghrib, antara zuhur dengan asar kan tenang gitu ya, indah, nyaman ya. Ada 7. Nah mudah-mudahan 7 ini diantara kita, amin. Siapa?
sab'atun yuzilullahu fi zilli yauma la zilla illa zilluh. Pertama al-imamul adil, imam yang adil, pemimpin yang adil. Kita, siapa itu pemimpin? Semua kita. Qulukum ra'in wa qulukum mas'ulun an ra'iyati. Kita adalah pemimpin, ayah kepada anak-anaknya, suami kepada istrinya, diri sendiri sebagai pemimpin, RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, presiden. Wah, terus satu pemimpin tuh yang adil. Kalau zolim nggak dapat. Yang kedua, syabun nasafi ibadatillah, pemuda yang tumbuh besar dalam taat kepada Allah. Kenapa pemuda, Pak? Kalau ada aki-aki umur 70 tahun, nenek-nenek umur 90 tahun rajin baca Al-Quran, rajin zikir, itu udah pantas. Ini anak muda umur 13 tahun, 17 tahun, 19 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Oh, semangatnya luar biasa, ibadahnya, zikirnya, tahajudnya. Wah, itu yang mendapatkan rahmat Allah. Itu ya. Kenapa? Karena pemuda ini kan ya darahnya masih segar, tapi semangat ibadahnya luar biasa. Peluang maksiatnya lebih banyak. Kan pantas kalau aki-aki ibadah itu udah biasa. Tapi kalau pemuda ibadah luar biasa. Ada nggak, Pak, aki-aki yang kerjaannya masih korupsi, zina, ya kan? Kemudian mabok, ada nggak? Oh, udah keterlaluan dah. Udah bau tanah masih korupsi, udah bau tanah masih zina. Nauzubillahi min dzalik. Pemuda. Yang ketiga, nah ini kita nih mudah-mudahan nih, mu'allaqun fil masajid, seorang yang hatinya terpaut di masjid, gantungnya di masjid, inginnya selalu berjamaah, inginnya selalu 5 waktu tuh di masjid, di musola. Makanya sekarang ada PPKM, Pak. Tahu PPKM, Pak? Perbanyak pergi ke masjid. Amin. Itu PPKM yang benar, perbanyak pergi ke masjid. Bukan masjid ditutup. Ini saya pengalaman nih. Udah minta bulan yang lalu, berapa bulan yang lalu khutbah Idul Adha dibatalin karena PPKM. Jumat kemarin pun begitu. Ustadz maaf, masjid ditutup karena PPKM. Astagfirullah. 2 kali ngalamin ditutup, Pak. Bagusnya panitia Idul Adha paham. Ustadz minta nomor rekening. Walaupun tidak jadi khutbah, tapi dapat alhamdulillah. Ya. Tapi Jumatnya nggak dapat. Itu berarti nggak paham ini ya. Allahu Akbar. Itu Pak di Depok tuh 2 kali di Depok ditutup masjid. Idul Adha nggak ada, Jumat nggak ada. Astagfirullah. Alhamdulillah di Riyadhus Shalihin masih ada ya. Alhamdulillah. Ya. Ini kadang-kadang kita salah kaprah ini. Wabah yang luar biasa tapi masih jauh dari masjid. Masjid dibuka aja sepi, apalagi masjid ditutup. Makanya PPKM, perbanyak pergi ke masjid. Dia dapat naungan Allah nanti di akhirat. Yang keempat, ya, rajulani tahabba fillahi istama alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling cinta kepada Allah, ya, berkumpul karena Allah, berpisah. Ini kayak kita ini kan berkumpul karena Allah, karena ingin ngaji. Nanti berpisah pun karena Allah, karena kita ingin mencari rezeki untuk keluarga, untuk ada hajat kita sampai waktu suruk selesai kan. Cinta karena Allah, berpisah karena Allah. Yang kelima, nah ini paling berat nih, Pak. Mungkin yang 1 sampai 4 kita masih sanggup. Yang kelima yang berat nih, Pak. Jangankan Bapak, Ustadz juga berat ini. Rajulun, ya, talabatu imra'atun zata mansabin wa jamalin faqala inna akhafullah. Seorang laki-laki diajak berzina, wanita cantik, ya, rupawan, kemudian punya kedudukan, harta kaya, ya Allah, berduaan lalu diajak berzina. Ini akhwal, saya takut kepada Allah. Kira-kira sanggup apa? Nih Bapak di kamar berduaan, wanitanya cantiknya udah cantik, bahenol, demplon, waduh, nah, kaya, kedudukan, waduh, nggak ada orang lain, berduaan, nggak pakai apa-apa, pakai bajunya transparan. Diapain, Pak? Ya jangankan Bapak, Ustadz juga nggak sanggup dah urusan itu pada.
Ya Allah, berat tuh. Tapi kalau kita mampu yang seperti itu, ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Oh, dapat naungan Allah tuh. Seperti siapa? Nabi Yusuf digoda oleh tante Julaiha, istri permaisuri. Kan pasti wanita paling cantik kan, istri permaisuri, raja paling cantik, punya kedudukan, kaya pasti. Berduaan, gak ada orang lain, digoda Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pun suka. Dalam surah Yusuf, wa hamma biha, ya kan, hamma biasa, suka, dia cinta banget juga, ingin juga, tapi karena cintanya kepada Allah mengalahkan segala-galanya. Ini saya takut kepada Allah. Kita berduaan, Sub. Iya, Cub. Ya, iya tante, kita berduaan. Tapi kita bertiga, bukan bertiga. Berdua, kata Julaiha, bertiga dengan Allah. Lalu dia kabur. Ya, tapi akhirnya Nabi Yusuf dipaksa, bajunya dirobek. Ya, itu. Akhirnya difitnah, dia dipenjara. Nah, itu kan kisah Nabi Yusuf. Ya, Allah Akbar. Itu yang kelima tuh. Kemudian yang keenam, siapa yang mendapatkan naungan Allah? Tasaddaqa akhfa hatta la tamasimalu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang yang berinfak, bersedekah, tangan kanannya, tangan kirinya nggak tahu. Saking ingin, sembunyi-sembunyi dia sedekah. Ya Pak ya, kotak amal masjid tuh, sembunyi-sembunyi ditutupin kan? Ya, kenapa? Karena cuma 2.000. Malu, maaf apa bercanda. Ya Allah, maksudnya sedekah sembunyi-sembunyi. Ya, kan biasa kan panitia disebutin nih. Bapak ini bin ini 100 juta, bapak ini, ibu ini bin sini 50 juta. Hamba Allah 1 miliar. Oh, hebat hamba Allah. Tapi ketika hamba Allah disebut, dia ngomong temennya, itu kan hamba Allah tuh gua, sama aja bohong. Maksudnya sembunyi-sembunyi supaya ikhlas, begitu Pak ya. Lalu yang kelima, yang ketujuh, maaf, yang keenam sedekah ikhlas. Yang ketujuh adalah orang yang berzikir kepada Allah. Lalu sembunyi-sembunyi, khalian fafadat ainahu, nangis. Menangis karena apa? Ingat dosa-dosanya. Makanya 2 tetesan yang meredam murka Allah dan meredam padamnya api neraka. Apa itu? Tetesan air mata taubat seorang hamba, tetesan darah para syuhada. Tuh yang bisa meredam murka Allah. Itu yang mendapat naungan Allah. Mudah-mudahan dari 7 ini kita salah satunya, amin. Nanti di padang mahsyar enak indah. Nah, lalu dihisab sekarang. Apa itu hisab? Hari perhitungan. Dihisab kita. Ditanya pada fase ini Allah menunjukkan amal-amal perbuatan kita. Ya, umurmu, ya, kau gunakan untuk apa? Masa mudamu untuk apa? Hartamu dari mana kau dapatkan dan kemana kau belanjakan? Ditanya tuh tentang nikmat-nikmat. Wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Ditanya. Dapat apa? Berkat nih. Silakan. Masyaallah. Nih diriwayatkan dari Abdullah ibnu Mas'ud, singkat-singkat saja. Yazma'ul wahul awwalin wal akhirin limiqati yaumi ma'lum qiyaman arbina sanah. Allah mengumpulkan manusia dari pertama, maksudnya dari Nabi Adam sampai nanti kiamat dikumpulkan, ya, berdiri, semuanya berdiri. Riwayat ini 40 tahun. Pandangan mereka menatap ke langit. Jadi semuanya pada ke atas tuh, melihat ke langit, gak ada yang ke bawah, gak apa lagi ke depan, melihatnya ke langit. Kenapa? Menanti pengadilan akhirat. Ya kan? Itu kan yang kemarin memvonis imam besar Habib Rizik, jaksanya mati, hakimnya mati. Yang menghina, yang membakar bendera, mati, bahkan kuburannya ambles. Wah, diperlihatkan oleh Allah tuh. Nanti tunggu di pengadilan akhirat. Ya Allah, ngeri itu ya. Ini nanti nih. Allah Akbar. Nah, kemudian dihisab orang mukmin, dihisabnya bagaimana nih orang mukmin? Orang mukmin dalam Al-Qur'an, dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, ya, orang mukmin nih di apa? Fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiru laha yaum. Aku, sesungguhnya aku Allah. Ini hadis kursi ya. Allah mengatakan, aku menutupi dosa-dosamu di dunia, dan sekarang
aku mengampuni dosa-dosamu. Nah, orang mukmin dihisab ini diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Sedangkan orang zalim bagaimana? Dalam surah Hud, haula'il ladzina kazzabu ala rabbihim ala la'natullah 'alaz zalimin. Orang-orang ini berdusta terhadap Allah, laknat Allah ditimpakan buat orang-orang yang zalim. Ini ya. Lalu catatan amal. Nah, catatan amal. Kita diberikan amal-amal kita kan, ada yang tangan kanan, ada yang tangan kiri sesuai dengan amal kita hidup di dunia. Singkat saja langsung ke ayatnya, kalla bal tukazzibuna bidin wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katim ya'lamuna ma taf'alun. Bahkan kamu mendustakan hari pembalasan, padahal sungguhnya ada malaikat yang mengawasi, yang mencatat perbuatanmu. Ma yalfizul min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Dan itu tercatat CCTV akhirat. Jangan bayangkan CCTV dunia. Kalau CCTV dunia mungkin bisa kita rekayasa lah. Kalau CCTV akhirat sedetik pun tidak bisa direkayasa. Kita akan melihat kebaikan keburukan kita. Fa amma man utiya kitabu yamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Kalau mendapatkan kitab amalan dari sebelah kanan, hisabnya mudah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu mizan. Apa itu mizan? Yaitu Allah timbang nih, timbang. Kalau orang kafir langsung neraka tuh. Orang muslim ditimbang. Tahapan yang itu selanjutnya ada telaga. Dalilnya, "Fa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Ditimbang sekecil apapun diperlihatkan oleh Allah. Ditimbang mizan. Ya, di mizan. Setelah itu telaga. Nah, ini siapa ini? Ini telaga Al-Kautsar. Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami ya memberikan kepadamu ya Muhammad telaga Kautsar. Itu umat Rasulullah akan datang pada air telaga tersebut. Siapa yang minum air telaga itu, dan itu kepada hamba Allah yang taat kepada Allah dan yang selalu taat kepada Rasulullah, yaitu tidak akan haus selama-lamanya. Setiap nabi mempunyai telaga masing-masing. Telaga Rasulullah itu lebih besar, lebih agung dan lebih luas. Sebagian sampai sungguhnya setiap nabi punya telaga, dan sungguhnya mereka berlomba untuk mendapatkan lebih banyak pengikut di antara mereka. Sungguhnya Nabi Muhammad SAW mengharapkan agar menjadikan pengikutnya yang lebih banyak. Telaga, ya. Kemudian sebagaimana hadis ini ya, telaga, ya, telaganya itu luasnya dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, ya. Airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu. Banyak wadah sebanyak-banyak bintang di langit, membentangkan dua aliran dari surga, aliran dari sungai. Yang satu aliran dari perak, yang satu dari emas. Siapapun yang minumnya tidak akan haus selama-lamanya. Jadi minumnya warnanya putih, lebih putih dari susu, rasanya lebih manis dari madu. Itu Allah Akbar, itu telaga. Kemudian sirat, jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam dan sebagai orang-orang, ya. Sirat. Ya ini ya, di ayatnya langsung aja, kita waktunya terbatas ini berapa menit lagi. Ini di antara, nah ini di antaranya nih ya, tentang siratal mustaqim. Nah, langsung kepada bentuknya aja. Sirat itu licin sehingga orang yang lewat itu banyak yang terpleset jatuh. Sirat itu menggelincirkan. Para ulama menerangkan maksud dari menggelincirkan yaitu ia bergerak ke kanan ke kiri sehingga buat orang melewati takut akan tergelincir dan tersungkur jatuh. Semua kita melewati jembatan sirat itu. Sirat itu memiliki besi pengait yang besar penuh dengan duri, ujungnya bengkok. Ini menunjukkan siapa yang terkena besi pengait ini tidak akan lepas dari cengkramannya, terpreset atau tidak, tergelincir atau tidak, tersambar oleh pengait atau tidak. Semua itu ditentukan oleh amal ibadahnya dan keimanan masing-masing. Kemarin kita berkurban kan. Di antara fadilah kurban adalah dia akan naik kendaraan karena kurbannya. Tapi jangan bayangkan naik kebo, naik sapi, naik onta, naik kambing, bukan. Pokoknya kendaraan khusus. Ya. Sirat itu terbentang membuncur di atas neraka jahanam. Terpleset neraka jahanam. Sirat itu sangat halus sehingga sulit untuk meletakkan kaki di atasnya. Sirat itu tajam, membelah telapak kaki orang melewatinya.
Karena sesuatu yang begitu halus namun tidak bisa putus, maka akan menjadi tajam. Saat tersebut halus dan tajam, manusia harus melewatinya. Semua manusia melewatinya. Semua manusia melewatinya. Ada yang mampu berjalan di atas, ya, dengan keimanan masing-masing. Lalu bagaimana keadaan manusia melewati jembatan Shiratal Mustaqim? Nah, ada yang seperti kilat, ada yang macam-macam nih, ya kan, sesuai dengan amalannya. Ada yang cahaya seperti gunung, ada cahaya seperti pohon, ada orang yang berdiri, ada orang yang berjalan dan sebagainya. Nah, ini ya, sesuai dengan amalnya masing-masing. Nah, ini udah ya. Nah, wah, ini mah iklan jahe. Wa yusqauna fiha kadsan kana mizaju jannah. Tapi iklan agama ya. Nanti setelah menjalankan jalan Shiratal Mustaqim kita masuk nih. Kita udah dalam surga sekarang ya. Allah masukkan kita dalam surga. Di antara surga itu ada minumannya itu bercampur jahe. Rasulullah SAW menjadikan jahe ini sebagai pengobatan. Ya. Kenapa? Karena dulu pernah ada raja Romawi menghadiahkan jahe. Lalu Rasulullah itu membagikan kepada sahabat untuk memakan jahe itu. Rasulullah pun memakannya. Janjabila. Nah, kemudian, nah di sini, alhamdulillah wa syukurillah, saya ini bikin strategi lagi. Strateginya adalah supaya orang berinfak, tapi dia tidak merasa berinfak. Tapi itu membuat dia sehat. Yaitu ada namanya jahe merah Qalbun Salim. Jadi setiap bapak memiliki jahe merah ini, maka insya Allah Allah berikan kesehatan dan kemanfaatan. Kenapa? Karena untuk pembangunan pesantren Qalbun Salim. Nah itu. Nah, jadi makanya iklan. Seperti apa bentuknya? Ini manfaatnya. Meningkatkan sistem imun. Nah, ini menghilangkan perut kembung. Nah, dan sebagainya, melancarkan pencernaan. Nah ini, ya kan, infak 10%. Komposisinya ada 10. Nah, ini bentuknya. Nah, itu bentuknya. Nah, mudah-mudahan semua jamaah pengajian di Masjid Riyadhus Shalihin bisa membelinya sekaligus berinfak. Nah, ini contohnya. Nah, ya. Nah, ini contohnya, Pak. Nah, sama kan bentuknya? Sama. Alhamdulillah wa syukurillah, ya, jamaah dari seluruh Indonesia ini tahadus bin nikmah. Masa orang Parung tidak punya jahe Qalbun Salim, ya? Sebab dari Palopo, Sulawesi Selatan, dari Pekanbaru, Riau, dari Gresik, Jawa Timur, Indramayu, Karawang, Bekasi, Jakarta, Jabotabek, sudah semuanya alhamdulillah. Ya, ini adalah keuntungannya 10% untuk pesantren Qalbun Salim. Harganya berapa, Ustadz? Harganya hanya 17.000 saja. Ya, 17.000 termasuk infak. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan jamaah bisa memilikinya, langsung nanti ambil, langsung taruh di sini, insya Allah. Semuanya berkah dunia akhirat, sehat walafiat. Kesimpulannya, kita akan melewati, kembali lagi ke tadi ya. Ini kan sudah habis waktu suruh. Kita akan melewati seperti yang kita alami nanti. Nah ini, ya, ini kita akan lewati perjalanan kita. Sekarang kita di alam yang ketiga. Setelah itu kita di alam kubur, terus sampai menuju neraka atau surga, surga atau neraka. Mudah-mudahan dengan pembahasan hari ini, semua kita menuju perjalanan-perjalanan mulai dari kubur, alam barzah, sampai kita masuk surganya Allah semuanya. Dan masuk surga itu nggak sendiri, Pak, seluruhnya. Jadi diajak. Kalau misalnya Bapak ada yang masuk surga duluan, tolong ditarik saya. Kita saling menarik nanti di surga, supaya kita semua masuk surga. Amin. Sebagaimana doa yang dipanjatkan Rasulullah, Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah. Amin ya Allah Rabbal. Karena waktu suruh sudah masuk, langsung kita doa ya Pak ya. Bi barakati wa karamati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim.
Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Bi Allah kulli sahabati Rasulillah ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa ajimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa kami, dosa ibu ayah kami, dosa kakek nenek kami, dosa suami istri kami, dosa anak cucu keturunan kami, dosa guru-guru kami, dosa mantu mertua kami, dosa seluruh kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik yang hidup apalagi yang telah wafat. Ya Allah ya Rabb, karuniakan kepada kami akidah yang kuat, ibadah yang khusyuk, hati yang bersih, akhlak yang mulia, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, berkah dunia akhirat, keluarga yang sakinah, anak cucu keturunan soleh solehah. Ya Allah ya Rabb, beri kepada kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Beri rahmatmu di detik-detik kematian kami. Mudahkan bagi kami semua menghadapi sakaratul maut. Wafatkan semua kami dalam keadaan terbaik, husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, kami hanya ingin ridha-Mu, kami hanya ingin surga-Mu ya Allah. Mudahkan kami untuk meraih ridha-Mu, meraih surga-Mu ya Allah. Bahagiakan semua kami dunia akhirat. Jaga kami, lindungi kami, keluarga kami dari COVID-19 ya Allah. Jaga lindungi kami dari azab kubur. Jaga lindungi kami, selamatkan kami dari siksa api neraka jahanam ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kami bersimpuh bermohon kepadamu ya Allah. Yang terpapar, yang sakit, sembuhkan ya Allah. Yang wafat jadikan sebagai syuhada, ampuni dosanya ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, terima seluruh doa kami, terima seluruh amal ibadah kami ya Allah. Sempurnakan ibadah kami, maafkan kekhilafan dalam ibadah kami. Jadikan esok kami lebih baik daripada hari ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah, amin ya Allah.